Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Guru Ferry di hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020. Pak Guru minta maaf untuk hari ini, Pak Guru tidak menayangkan gambar wajah Pak Guru karena ada gangguan teknis. Oke, Pak Guru harap hari ini kalian masih tetap sehat, tetap dalam kondisi semangat untuk belajar, walaupun masih belajar di rumah. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengirimkan tugas dan salut untuk yang belum mengirimkan tugas. Pak Guru harap tugas-tugas selanjutnya kalian bisa mengumpulkannya. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang lokomotor, gerak lokomotor, dan Pak Guru sudah memberikan tugas dan melihat jawaban yang kalian berikan. Pak Guru sangat senang karena sebagian besar dari kalian sudah sangat paham tentang apa yang namanya gerak lokomotor. Oke, hari ini kita pindah ke pelajaran kedua, yaitu kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa gerak dasar non-lokomotor ini adalah kebalikan dari gerak dasar lokomotor. Jadi nanti kita akan lihat apa pengertiannya. Habis itu apa sih macam-macamnya. Dan yang terakhir adalah nanti ada tugas dari Pak Guru. Oke, kita mulai dari pengertian gerak dasar non-lokomotor. Ini dia. Pengertian non-lokomotor. Nah, gerak non-lokomotor adalah gerak yang dilakukan oleh manusia dan ditandai tanpa adanya perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, jadi seperti yang Pak Guru bilang, non-lokomotor adalah lawan dari lokomotor. Jadi kalau lokomotor dia berpindah tempat, non-lokomotor tidak berpindah tempat. Jadi gerakan non-lokomotor adalah secara garis besar adalah gerakan yang tidak membuat kita berpindah tempat. Nah, jadi gerakan yang tidak membuat pindah tempat. Jadi itu kalian ingat, gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak membuat kita pindah tempat. Dan itu sering kalian lakukan di sekolah, di rumah, di tempat-tempat lain banyak. Seperti misalnya di sekolah, kalian nulis. Kalau kalian nulis, kalian bergerak. Tangan kalian gerak, tapi tidak berpindah tempat. Membaca juga begitu, kalian bergerak, tapi mulut kalian bergerak, tapi tidak berpindah tempat. Jadi gerak non-lokomotor adalah bergerak tapi tidak berpindah tempat. Bergerak tapi tidak berpindah tempat. Nah, itu. Jadi itu pengertian secara simpel, secara sederhana adalah bergerak tapi tidak berpindah tempat. Itu untuk non-lokomotor. Oke, apa saja sih contohnya? Nah, seperti ini contohnya. Memutar badan. Biasanya kalau kita melakukan senam, ada yang namanya gerakan memutar badan. Tapi tidak berpindah tempat, di tempat-tempat itu saja. Itu namanya memutar badan. Habis itu mengayun. Ada mengayun tangan, ada mengayun kaki, dan segala macam itu mengayun. Tapi tidak berpindah tempat, tetap di tempatnya. Kakinya tidak berpindah tempat. Terus push up. Nah, kalau push up ini pasti kalian sudah tahu. Itu apa sih itu push up? Pasti tahu. Push up. Gerakan mendorong tubuh ke atas dengan kekuatan tangan tanpa berpindah tempat. Di push up juga tidak berpindah tempat. Terus handstand. Handstand ini nanti kita akan pelajari di materi senam ketangkasan. Nah, handstand ini dia gerakan gerakan yang membuat tangan kalian di bawah, kaki kalian di atas. Jadi berdiri terbalik namanya. Tangannya di bawah, kakinya di atas. Itu namanya handstand.
Terus memutar tubuh. Ini sudah ya, hampir sama. Tadi memutar badan dengan memutar tubuh itu hampir sama. Terus membungkuk. Biasanya ini juga sering kita lakukan saat kita melakukan pemanasan, saat kita ingin olahraga. Jinjit. Jinjit juga sering kita lakukan. Tidak berpindah tempat juga. Berjongkok. Berjongkok juga. Mengayun sudah ya, ini sudah. Ini tadi sudah, ini nggak usah lagi. Dan yang terakhir adalah sit up. Tahu sit up ya kan? Sit up adalah apa ya? Kalau bahasa sehari-harinya itu sit up itu bangun tidur. Itu. Jadi sit up juga adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Oke. Nah, jadi mungkin sudah ada bayangan dari kalian tentang apa sih ini gerak non lokomotor. Seperti kalau sudah dapat contoh seperti ini pasti sudah ada bayangan ini. Kira-kira apa ya itu non, gerakan non lokomotor yang sering saya lakukan di rumah. Itu pasti sudah ada bayangan. Oke, kita lanjut dengan penugasan. Nah, ini tugas kalian di rumah adalah yaitu melakukan gerakan non lokomotor sit up seperti ada pada gambar. Ini namanya gerakan sit up. Sebanyak 10 kali dengan menggunakan bantuan. Jadi kalian bisa dibantu oleh teman, kakak, atau orang tua bisa dengan cara memegang pergelangan kaki kalian dan kalian melakukan sit up sebanyak 10 kali. Ingat, kalian melakukan gerakan non lokomotor sit up sebanyak 10 kali dengan menggunakan bantuan dari orang tua bisa, kakak bisa, teman bisa. Tapi Pak Guru ingatkan, sebelum kalian melakukan gerakan sit up, sebaiknya kalian melakukan pemanasan dengan cara mungkin jalan-jalan, lari-lari ringan, lari-lari di tempat, dan saat kalian melakukan sit up, jangan dilakukan setelah kalian baru selesai makan. Jadi kalau memang kalian sudah selesai makan, 1 jam setelah kalian makan, itu baru kalian bisa melakukan sit up. Nah, itu. Jadi, Pak Guru ingatkan, tugas kalian adalah melakukan gerakan non lokomotor sit up dengan bantuan sebanyak 10 kali. Nah, Pak Guru harap sebelum kalian melakukan sit up, kalian melakukan pemanasan-pemanasan kecil dulu supaya otot perut kalian tidak kram. Seperti misalnya lari-lari kecil atau mungkin membungkuk itu. Jadi lakukan pemanasannya kecil-kecil saja. Yang penting perut kalian tidak kram. Oke, mungkin itu saja dari Pak Guru. Pak Guru harap kalian bisa mengumpulkan tugasnya sebelum tanggal 18 Agustus 2020. Oke, sekian dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan salam olahraga.